Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsabila Ahmad, NIM 190730, Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan alat berat forklift, yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Alat Berat dengan dosen pengampu Bapak Wagino. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang forklift, alat berat forklift, yang dimana alat berat ini yang ada seperti yang ada di samping saya, yaitu adalah alat berat forklift dari keluaran Komatsu dengan tipe alat beban yang dibawa adalah 10 ton. Nah, forklift ini menggunakan pembakaran jenis mesin diesel dengan menggunakan bahan bakar solar. Jadi untuk sekilas seperti inilah bentuk dari forklift itu. Baik, jadi dalam video ini saya akan membagi beberapa part. Jadi untuk part yang pertama yaitu adalah identifikasi komponen pada forklift tersebut. Baik, sebelum kita akan menjelaskan komponen-komponen atau komponen identifikasi komponen yang ada pada forklift ini. Baik, yang pertama adalah fork. Yang seperti pada kenapa adanya fork, karena pada jenis alat berat ini adalah forklift, jadi tentunya utama dari komponennya adalah fork atau garpu. Bisa dilihat fungsi dari fork atau garpu ini sebagai penopang untuk mengangkat dan menurunkan barang. Fork berbentuk dua batang besi yang berbentuk siku dengan panjang mulai 1070 mm untuk kapasitas 3 ton dan kelipatannya sampai kapasitas yang telah ditentukan oleh pabrikan. Selanjutnya bagian kedua yaitu ferix. Nah, fungsi ferix ini ketika beban diletakkan di dalam pada garpu tersebut, maka beban akan bersandar kepada ferix sehingga beban itu pada saat dilakukannya lifting dan juga tilting in atau tilting out tidak terjatuh di atas garpu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah tilting chain. Nah, fungsi dari tilting chain ini sendiri untuk membantu mengangkat fork tersebut untuk naik ke atas. Yang lifting chain akan mempermudah pekerjaan dari tilting silinder ketika akan melakukan pengoperasian lowering atau lifting. Nah, selanjutnya yaitu adalah mesh, yang dimana mesh ini adalah berfungsi sebagai penopang dari lifting silinder, carriage dan juga lifting chain. Kita lanjut ke identifikasi komponen yang selanjutnya. Kita akan pindah dari samping bagian ini. Jadi yang di sini adalah tilting cylinder, yang mana tilting cylinder ini memiliki dua fungsi pengoperasionalan. Yang pertama yaitu tilting in dan tilting out. Untuk tilting in sendiri, jika dioperasikan pada tilting in, maka tuas yang ada pada tilting cylinder akan memendek. Sedangkan pada tilting out, pegas ini akan memanjang keluar. Selanjutnya yaitu adalah lift cylinder. Nah, di dalam lift cylinder ini sendiri terdapat dua fungsi juga sama seperti dengan tilting cylinder. Yang untuk lift cylinder ini sendiri terdapat dua fungsi, yaitu lowering, di mana untuk menurunkan garpu, dan sedangkan fungsi selanjutnya yaitu lifting untuk mengangkat garpu ke atas. Nah, untuk bagiannya kita akan pindah ke samping. Untuk pada forklift sendiri itu terdapat dua jenis wheel. Yang pertama adalah front wheel dan rear wheel. Namun pada forklift sendiri front wheel tidak terlalu digunakan untuk kemudi atau berbelok. Nah, yang dimana kalau yang lebih berfungsi pada forklift untuk berbelok adalah ban belakangnya atau rear wheel. Kenapa yang di belakangnya lebih fungsi untuk berbelok? Karena jika
dibuat fungsi front wheel untuk berbelok, maka nanti akan terhalang oleh oleh karetnya, sehingga nanti pas berbelok terhalang oleh karetnya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bergerak ke bagian belakang. Untuk bagian belakang kokpit ini sendiri terdapat balance wheel yang fungsinya untuk menyeimbangkan ketika forklift memiliki beban di bagian depan. Jadi ketika forklift mengangkat beban di depan agar tidak terbalik, maka adanya balance wheel switch ini. Selanjutnya kita akan bergerak pada ruang kabin. Untuk ruang kabin ini sendiri ada overhead guard. Overhead guard ini berfungsi sebagai pelindung operator yang berada di ruang kabin dari misalnya dari timpalan serpihan-serpihan bahan kerja. Nah, untuk itu juga untuk di ruang kabin ini sendiri seperti yang sudah kita lihat di sini ada spionnya juga dan ada lampu operator. Nah, lampu operator ini jika dibelokkan ke kanan, maka lampu yang di sini akan berfungsi ke kanan dan juga sebaliknya. Baik, selanjutnya kita berada di ruang operasi atau di ruang kabin. Nah, seperti yang bisa dilihat di video, saya sedang duduk di kursi operator. Nah, untuk di ruang kabin ini sendiri itu sama seperti kita kalau untuk yang forklift pemasuk 10 ton ini sama seperti mobil. Untuk mobilnya karena di sini ada kopling, brake atau sistem pengereman dan juga ada pedal gas. Nah, untuk di sini juga dilengkapi rem parkir dan juga lampu operator yang dimana ketika kita gunakan lampu operator, maka kalau kita belokkan ke kanan, lampu operator di sebelah kanan akan hidup, atau kita belokkan ke kiri, nanti lampu operator di sebelah kiri akan hidup juga. Nah, selanjutnya di sini ada kemudi atau setir dan juga terdapat klakson. Nah, untuk itunya juga di sini ada kunci kontak untuk menghidupkan nanti saat pengoperasian. Nah, untuk penggunaan pada tilting cylinder dan lift cylinder ini terdapat dua tuas yang ada di sebelah kanan operator. Yang untuk di sebelah sini saya ini adalah berfungsi untuk mengaktifkan lift cylinder. Dimana jika tuas ditarik ke bawah, maka silinder lift cylinder akan bekerja, yaitu kerjanya adalah lifting. Dan ketika dinaikkan ke atas, itu yang bekerja adalah lowering. Sedangkan tuas yang di bagian sini adalah untuk kerja tilting cylinder, yang dimana ketika ditekan ke bawah atau ditarik tuas ke bawah, maka yang dikerjakan yaitu tilting in. Sedangkan untuk ditarik ke atas yaitu adalah tilting out. Untuk komponen terakhir di forklift ini sendiri adalah bagian engine-nya. Untuk bagian engine ini kami belum sempat atau belum bisa membukanya, nanti akan kami jelaskan pada bagian perawatan. Mungkin sekian video yang identifikasi, nanti kita akan lanjutkan bagian keduanya. Terima kasih. Lalu uang belum
Hei, jangan leh, kesebar lo. Oh, kopling. Kamu warna malah. Iya. Dan hari ini biasanya Mbak mengajar tuh Bang? Kalau perawatan hari ini kebetulan ini tergantung yang gawat rawat gitu kan, misalnya kan kalau misalnya mau jalan paket, servis mesin. Oh. Baik, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang perawatan atau perawatan harian atau daily inspection dari forklift. Nah, untuk sendiri di bagian engine ini kita sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa komponen bagian engine. Dan pada umumnya pada forklift ini sama seperti tipe mobil biasa, mobil diesel biasa, cuman pada forklift ini terdapat dua aki, yang dimana untuk tegangan menjalankan forklift ini sendiri adalah 24 volt. Sedangkan baterai ini kita untuk mensupport tegangan yang dibutuhkan oleh forklift ini sendiri, kita menggunakan baterai 12 volt dan sebanyak 2 buah. Nah, untuk ini kita ada 6 silinder serta tipe dari injektornya sendiri itu adalah tipe inline. Di situ ada pompa oli dan filter oli. Untuk perawatan umum pada forklift ini sendiri, sama dengan pada mobil biasa, misalnya mencek filter oli, mencek olinya berapa tekanan, volume olinya, terus reservoirnya juga apakah nanti kipas pendinginnya bekerja atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bagian perawatan berkala bagian forklift bagian depan. Nah, untuk pada forklift bagian depan ini mungkin lebih secara umum pemberian grease pada lifting chainnya. Nah, untuk pemberian lifting chain ini berfungsi nanti apabila forknya digerakkan ke atas ataupun ke bawah, nanti tidak akan cepat haus bagian komponen dari forklift ini sendiri. Karena komponen forklift ini untuk biaya perawatannya sendiri kalau sudah terlalu berat itu kan mahal. Nah, untuk pemberian grease pada silinder, tilting silinder dan lift silindernya itu nanti ada lubang dimana nanti akan grease itu disemprotkan ke dalam, jadi nanti keluar di bagian sini dan mendialirkan seluruhnya. Nah, mungkin sekian video ini, dan kesimpulannya mungkin untuk forklift, saya akan mengulang kembali kesimpulannya. Untuk forklift sendiri yaitu adalah alat berat yang digunakan untuk mengangkut barang, untuk mengangkut, memindahkan, dan membuat pekerjaan itu lebih mudah. Dan serta komponen-komponennya ada yang seperti garpunya, carriage-nya, mas, timing, lift chain, wheel dan lainnya, serta juga tadi ada cara pengoperasiannya juga. Dan untuk cara dan terakhir yaitu adalah perawatan berkala yang dilakukan agar forklift dapat awet masanya. Mungkin sekian video saya. Apabila kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.